tanda-tanda kebahagiaan. Apa sih ciri-ciri orang yang bahagia ya? Kebahagiaan adalah suatu yang dikejar oleh setiap manusia ya. Mencari kebahagiaan ya di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dan masing-masing berusaha mencari kebahagiaan dengan cara yang dia tempuh ya. Kalau kita lihat kebanyakan manusia, mereka mengkaitkan kebahagiaan mereka dengan perkara dunia ya. Sebagaimana kita ketahui, sebagian orang mengejar-ngejar popularitas karena dia menyangka kalau dia populer dia akan bahagia. Sebagian lagi mengejar-ngejar jabatan, dia menyangka kalau dia menjadi pejabat tertinggi maka dia akan paling bahagia. Sebagian lagi mengejar harta karena dia menyangka bahwasanya harta adalah sumber kebahagiaan. Dan sebagian sibuk dengan hiburan ya, hiburan dengan tontonan, dengan berbagai macam hal hiburan baik yang haram maupun yang halal, karena menyangka bahwasanya dengan hiburan tersebut dia akan bahagia. Demikianlah kebanyakan manusia yang kita lihat di atas muka bumi ini, namun kenyataannya banyak di antara mereka yang akhirnya bahkan terjauhkan dari kebahagiaan. Kita lihat begitu banyak orang-orang kaya ternyata tidak bahagia. Justru mereka terjerumus dalam narkoba, keluarga mereka hancur, terjadi perselingkuhan, anak-anak nakal dan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi. Ternyata kekayaan yang mereka miliki tersebut bukanlah sumber kebahagiaan, bahkan merupakan sumber kesengsaraan, Dan selalu saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah engkau terpedaya dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Harta yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan, anak-anak yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan justru menjadi alat penyiksa mereka. Dan banyak orang kaya tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan kesulitan mencarinya, ketakutan untuk menjaganya, kekhawatiran untuk hilang hartanya, kekhawatiran dengan persaingan yang tiada henti-hentinya, waktu kurang tidur, kurang istirahat ya, karena terus mengikuti pergerakan bisnis yang tak ada henti-hentinya, akhirnya dia pun tersiksa dengan hartanya. Waktu untuk kumpul dengan keluarga sedikit, waktu untuk berkhulwat dengan Allah apalagi hampir tidak ada ya. Kesenangan yang didapatkan tidak ada bandingannya dengan kesengsaraan yang selalu menghantuinya. Oleh karenanya banyak, saya katakan tadi, bukan harta membuat dia bahagia, malah membuat dia semakin sengsara. Harta yang seharusnya merupakan alat untuk bisa bahagia, malah menimpanya sebagai alat untuk menyengsarakan dia. Demikian juga kalau kita lihat orang yang menjadikan jabatan sebagai tujuan, kita lihatlah dalam dunia nyata, persaingan, permusuhan, bohong sana bohong sini ya. Kemudian hilang rasa malu terkadang ya. Semuanya demi apa? Jabatan. Ya, kalau semuanya bukan karena Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Oleh kalau saya dengar cerita sebagian mereka tidur sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, terus tiada henti-hentinya. Sungguh kehidupan yang penat ya, kehidupan yang sulit. Meskipun dipenuhi dengan dihormati orang, meskipun dipenuhi dengan harta, tapi kalau seorang meraih jabatan tanpa diimbangi dengan iman kepada Allah, maka hanyalah kesengsaraan. Maka hanyalah apa? Kesengsaraan yang tiada henti-hentinya. Sana kemari, pertemuan sana, pertemuan sini, rapat tiada hentinya, persaingan, dan seterusnya, waktu terbuang-buang. Kalau bukan karena Allah, maka itu hanyalah sumber kesengsaraan. Demikian juga popularitas. Sebagian menyangka popularitas adalah sumber kebahagiaan. Tidak, popularitas itu membuat orang terkadang hidup dalam suatu sandiwara. Demi Allah saya ketemu sebagian orang ya, kalau di luar di dunia maya seakan-akan orang paling bahagia. Ternyata kenyataan hidupnya kesengsaraan, ribut, suami istri, permusuhan ya. Tapi kalau di luar tampil bersama seakan-akan rumah tangga yang paling bahagia. Ternyata hakikatnya penuh dengan apa? Kesengsaraan ya. Oleh karenanya ya, kalau mau bahagia tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi Anda, terkenal enggak terkenal, pejabat bukan pejabat, kaya atau miskin ya.
Siapapun orangnya, jika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan raih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang bertakwa dan berbuat kebajikan, berbuat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang yang berkata, kami beriman, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan yang mereka alami, ya. Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan ayat ini seperti ayat ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Qur'an banyak seperti ini. Sungguhnya orang beriman bertakwa, orang begini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini ayat memang kalau mau dikatakan secara pas terkait dengan ketika seorang akan meninggal dunia. Seorang beriman kalau akan meninggal dunia, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Itu tidak ada ketakutan akan apa yang akan dihadapi, kekhawatiran karena dia akan diberi kenikmatan di alam berikutnya, dan tidak ada kesedihan terkait apa yang dia tinggalkan. Anak istrinya tidak perlu dia sedih. Semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang yang berkata kami beriman, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, berbondong malaikat turun kepada mereka. Yang berkata kepada malaikat berkata kepada mereka, "Allah takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini terjadi kapan? Sakaratul maut. Dan itu adalah kondisi yang paling berat dihadapi oleh seorang. Seorang saya kalau sedang sakit dia was-was, khawatir. Ketika ada musibah dia khawatir, apalagi musibah terbesar, musibah kematian. Maka dia khawatir apa yang dia hadapi. Kehidupan berikutnya, di kehidupan baru dia enggak tahu bagaimana nasibnya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Kemudian dia juga mikir tentang anak, istrinya, keluarganya, usahanya yang dia tinggalkan. Di saat itu, kondisi yang sangat genting tersebut, maka Allah turunkan malaikat untuk memberikan ketenangan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, karena surga di depan kalian. Dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Ketika itu seorang mukmin akan rindu bertemu dengan Allah. Yang kata Nabi SAW, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang cinta ingin ketemu dengan Allah, Allah pun cinta ingin ketemu dengannya. Jadi ayat-ayat ini memang terkhususkan kepada kondisi sakaratul maut. Namun kata Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, ayat ini juga umum, mencakup dalam kehidupan dunia. Seorang kalau beriman dan bertakwa, dia akan mengalami kekhawatiran. Siapapun, Nabi pun mengalami kekhawatiran. Ada kesedihan, Nabi pun pernah menangis karena sedih. Tetapi kesimpulan kehidupannya, dia tidak khawatir. Kesimpulan kehidupannya, meskipun ada kesedihan, dia akan bisa menghadapinya. Tetap kebahagiaan akan hinggap dalam hatinya. Karena Allah mengatakan, "Faman ittaqa wa aslaha," siapa yang bertakwa dan buat perbaikan, "fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maksudnya apa? Apapun yang mereka hadapi, kekhawatiran, ketakutan akan hilang. Akan sirna dengan ketakwaan yang mereka miliki. Kesedihan yang mungkin menimpanya karena ini, karena anu, akan sirna dengan ketakwaan yang dia miliki. Dan itu benar. Dan itu benar. Siapapun, kalau dia beriman kepada Allah, mungkin ada kekhawatiran. Menimpa siapa saja, tapi akan sirna kekhawatiran tersebut. Ketika dia bertakwa, Allah akan berikan ketenangan. Mungkin dia sedih, ada sesuatu yang dihadapi, mungkin inilah masalah dunia. Kesedihan tersebut akan sirna. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau tidak mau, orang ingin bahagia, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kebahagiaan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut kebahagiaan dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun mengkaitkan kebahagiaan dengan popularitas, dengan jabatan, dengan kekayaan, itu semuanya palsu. Palsu. Antum dikasih mata dan dikasih akal. Lihatlah bagaimana bisa dunia maya bisa lihat.
Apakah mereka-mereka itu yang telah diberi popularitas, diberikan harta, diberikan kekayaan, jabatan, apakah hidup bahagia? Belum tentu. Kadang kita melihat kesengsaraan di dalam wajah mereka. Mereka tersenyum, senyum terpaksa. Dalam raut wajahnya penuh dengan apa? Penderitaan, kesengsaraan. Yang tiada henti-hentinya, persaingan, dan seterusnya tiada henti-hentinya. Antum alhamdulillah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Bisa puasa sunnah, bisa buka bareng, bisa sholat berjamaah. Nikmat luar biasa. Kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan. Mereka mengejar kebahagiaan dalam harta, kebahagiaan semu. Sampai ada orang kaya ngomong sama orang yang sedang, kamu jangan seperti saya. Kamu jangan seperti apa? Saya. Kenapa? Dia waktunya habis. Waktunya habis. Untuk meraih kekayaan waktunya habis. Dan intinya rapat. Tiap hari tongkrongnya lihat saham naik turun. Pusing. Ngurusin anak buah, ngurusin ini, tagihan. Banyak. Enggak gampang. Kalau tidak disertai keimanan, itu harta buat dia tersiksa. Itu kekayaan buat dia tersiksa. Itu jabatan buat dia menderita. Itu popularitas bukan dia semakin apa? Tersiksa. Maka siapapun Anda, apapun kondisi Anda, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain. Bertakwa kepada Allah. Bangun salat malam, pagi salat duha, baca Al-Quran, zikir pagi petang, jalani aktivitas dunia sebagaimana yang lain menjalani aktivitas dunia. Mau jadi pejabat, mau jadi pegawai jadi pegawai, jadi bos, jadi supir jadi supir, jadi sales. Kebahagiaan adalah perkara yang bisa diraih oleh siapa saja. Tidak harus kaya, tidak harus terkenal, tidak harus, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.